Jadi Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan kategori fatherless country peringkat ketiga. Bagaimana gereja memainkan peranannya, Pastor, terhadap anak-anak muda, anak-anak remaja yang kehilangan figur ayah. Kita ini, Pastor, khotbah hati Bapak, sering dengan mau khotbah hati Bapak berapa kali lagi kan, Pastor? Khotbah hati Ibu juga gitu kan, khotbah hati Kakak. Pokoknya segala macam khotbah yang menyentuh sudah disampaikan. Dan memang kita lihat ada generasi yang dipulihkan, tapi kan masalahnya terus berulang. Pastor, ada data lagi, Pastor. Ini cukup mencengangkan lagi, Pastor. Saya bacakan. Jadi, Indonesia masuk dalam fatherless country. Fatherless country? Iya. Wow. Jadi Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan kategori fatherless country peringkat ketiga. Jadi gejala masyarakat yang kecenderungannya tidak ada peran ayah dan tidak ada keterlibatan figur ayah secara signifikan, dan yang figur ayah yang hangat itu dalam kehidupan sehari-hari itu sepertinya hilang, Pastor. Nah, absennya figur ayah ini membuat banyak anak kehilangan role model dan memiliki banyak permasalahan ketika ia tumbuh dewasa. Ia pun mencari role model lainnya lewat idol, film, dan medsos. Nah, ini kondisinya seperti ini, Pastor, ternyata di Indonesia. Banyak yang kehilangan figur ayah. Mungkin juga ya kehilangan beneran, tapi ada juga yang ada tapi kehilangan. Iya, tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Ternyata itu masalahnya akhirnya turun, Pastor, ke generasi selanjutnya. Mungkin saya bisa menegaskan bahwa ini adalah salah satu akar permasalahan. Salah satu akar permasalahan. Yes, yang terjadi di bangsa-bangsa. Ya, bukan cuma Indonesia. Mungkin Indonesia memang termasuk cukup parah, ada dalam peringkat ketiga. Tapi ini menjadi masalah sosial yang terjangkit di mana-mana. Sehingga sebagai akibatnya anak-anak ini bertumbuh tanpa jati diri yang jelas. Mereka bertumbuh dengan mencari-cari identitas mereka. Sehingga sebagai akibatnya ya mana yang kelihatannya menarik hidup mereka itu yang mereka jadikan sebagai rule pattern. Ya, mereka jadikan sebagai patokan dalam hidup mereka. Sehingga ya kalau mereka kebetulan happy atau merasa mengidolakan satu public figure tertentu. Sementara public figure itu bukan orang yang benar. Pakai tato, rambut gondrong, tapi maco, kelihatannya wah perkasa. Nah, kecenderungannya ya anak-anak remaja, anak-anak muda yang ada akan jadi ikut-ikutan. Mereka tato diri mereka tanpa paham, tanpa tahu efek sampingnya. Mereka mengkondisikan diri mereka jadi seperti yang mereka idolakan. Nah, kalau kebetulan figur ayah efeknya apa, Pastor? Itu disebabkan karena kehilangan figur ayah. Kalau kebetulan yang diidolakan itu orang baik, orang benar, berprestasi, puji Tuhan. Nah, cuman kan masalahnya sampai sejauh ini bahkan di medsos itu kayak disetting sedemikian rupa. Yang viral itu yang aneh-aneh. Memang jadinya keren sih, Pastor. Contoh, Pastor. Pendeta bertato itu kan juga art, Pastor. Ada tato Yesus disalib. Rohani kan, Pastor. Ada ayat juga gitu. Jadi kalau mau baca lihat nggak perlu buka kita, Pastor. Itu yang viral memang nggak bisa dipungkiri, Pastor. Iya. Tapi kan bukan berarti yang viral itu yang baik. Dan bukan berarti yang viral itu benar. Nah, karenanya penting sekali untuk setiap kita sebagai anak-anak remaja, anak-anak muda, dan bahkan para orang-orang dewasa, ya, memastikan diri kita itu dibangun di atas firman. Sehingga sebagai akibatnya, kita itu role modelnya ya Yesus saja sudah. Ketika kita menjadikan Kristus sebagai role model dalam hidup kita, ya, tapi saya mau tegaskan bahwa menjadikan Yesus sebagai role model di sini jangan sampai dikaitkan dengan aspek-aspek keagamawian. Tapi betul-betul ditinjau dari prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya. Seperti misalkan, Alkitab menuliskan, jadi walaupun Yesus itu adalah Allah sendiri, tapi ketika dia melihat manusia jatuh dalam dosa, dia memberi dirinya untuk menebus, untuk memastikan manusia tidak terus ada dalam kuasa dosa. Itu salah satu karakteristik
yang ditulis dalam Alkitab tentang keberadaan Yesus. Ya. Bisakah kita membangun role model yang sama? Kita mengosongkan diri, kita tidak lagi mengejar ambisi kita, tapi angan-angan dan cita-cita kita cuma satu. Saya pengen berfungsi buat masyarakat. Saya pengen berguna buat orang banyak. Nah, kalau itu saja mulai terbangun sebagai mentalitas dalam diri kita, saya yakin keputusan-keputusan yang kita buat dan berbagai role model yang kita cari, itu pasti ya kita nyarinya ya yang benar, yang berfungsi, yang berdaya guna, yang jadi solusi, bukan yang cuma kelihatannya keren. Tapi nol, tidak ada hasil apapun yang dia munculkan. Nah, dari satu saja role model yang kita ambil dari Yesus itu, sikap hati yang Yesus miliki itu, yang sama sekali tidak agamawi kan itu kan, tapi itulah yang ditulis di Alkitab. Itu akan membawa society, masyarakat kita itu mengalami perubahan yang luar biasa. Makanya sekali lagi, saya itu menyesalkan. Kekristenan kita itu sudah terlanjur diidentikan dengan sebuah agama. Padahal kalau kita membaca di dalam Alkitab, Tuhan itu tidak pernah punya niat mendirikan agama. Tapi dia ingin menunjukkan jalan hidup. Yesus itu tidak sedang membawa sebuah agama ketika dia berfungsi atau bertindak sebagai anak Allah di atas muka bumi ini. Tapi dia itu ingin menunjukkan begini loh, harusnya sebagai seorang anak. Karena tujuan Bapa di sorga atau tujuan pencipta langit dan bumi adalah membawa seberapa banyak manusia yang ada di atas muka bumi ini menjadi anak-anaknya. Bukan hanya sekedar menjadi umat atau orang berdosa, tapi menjadi anak-anaknya. Itu memang sudah konsep awalnya begitu ya? Itu konsep awalnya Tuhan. Dan ketika sudah menjadi anak, diajari sama Yesus. Begini loh harusnya hidup sebagai anak. Nah, sehingga kehidupan sehari-hari kita ini betul-betul memunculkan pengaruh, memunculkan dampak, memberi realitas sorga bagi banyak orang yang berinteraksi dengan diri kita. Nah, begini Pastor pertanyaannya, bagaimana gereja memainkan peranannya Pastor terhadap anak-anak muda, anak-anak remaja yang kehilangan figur ayah? Kita ini Pastor khotbah hati Bapa, sering dengan mau khotbah hati Bapa berapa kali lagi kan Pastor? Khotbah hati ibu juga gitu kan, khotbah hati kakak, pokoknya segala macam khotbah yang menyentuh sudah disampaikan. Dan memang kita lihat ada generasi yang dipulihkan, tapi kan masalah ini terus berulang. Nah, ada nggak Pastor yang benar-benar kita bisa mencabut akar masalahnya yang ada dan benar-benar mereka bisa ngalamin pemulihan? Karena kalau mau terus-terus begitu mau sampai kapan? Begitu kan Pastor? Nah, apa nih Pastor dari Pastor? Kalau saya boleh tegaskan, yang harus kita lakukan tidak boleh hanya sekedar mengkhotbahkan tentang hati Bapa, membuat anak-anak muda ini nangis-nangis, lalu kemudian merasa, oh saya diterima. Tapi setelah itu dia menjalani kehidupan sehari-harinya tanpa sebuah role model. Jadi yang harus kita lakukan apa? Dibutuhkan pengayoman. Dibutuhkan apa yang ditulis dalam Alkitab dengan istilah genau anoten. Anak-anak muda yang selama ini sudah dicekoi oleh berbagai macam pesan-pesan dari dunia ini, yang disetting hidupnya dengan pola dunia ini, membutuhkan ada seorang hamba Tuhan yang memang terhubung dengan sorga, membawa pola ilahi dalam hidupnya untuk mengayomi hidup mereka. Jadi bukan hanya sekedar mengkhotbahkan tentang pengajaran A dan pengajaran B, tapi memastikan apa yang diajarkan itu terbangun sebagai pola hidup yang baru dalam diri anak-anak muda dan anak-anak remaja yang ada. Dan ketika anak-anak remaja, anak-anak muda ini mulai membawa pola hidup yang baru lewat keberadaan mereka, ini proses duplikasi, proses penularan kebenaran itu akan terjadi dengan lebih masif. Jadi bukan lagi seorang hamba Tuhan yang melayani, tapi sekelompok orang percaya, sekelompok hamba Tuhan yang masih muda, usianya masih remaja, tapi membawa pola ilahi dalam hidupnya. Itu akan mulai dipakai Tuhan dengan lebih masif, lebih banyak yang mengalami zaman Tuhan. Karenanya, saya menantang semua saudara sebagai anak-anak muda, anak-anak remaja.
Set tanggal saudara di tanggal 4 sampai 6 Juli 2024. karena kita akan mengadakan retreat khusus untuk anak-anak remaja, anak-anak muda, dan di situ saya percaya jamahan Tuhan akan terjadi. Dan untuk follow up selanjutnya, saya percaya Tuhan akan bisa menularkan, menduplikasi pola ilahi yang Tuhan sudah bangun dalam hidup saya, dalam hidup hamba-hamba Tuhan muda lain yang dipakai Tuhan dari sejak muda, akan Tuhan impartasikan dalam hidupmu juga. Sehingga engkau tidak hanya sekedar jadi anak muda yang baik, tidak cuma sekedar jadi anak muda yang berbakti pada orang tua, tapi engkau menjadi anak-anak muda, anak-anak remaja yang berdampak dengan luar biasa. Haleluya. Memastikan generasi anak muda yang lain yang sedang mulai kita masuki puncak demografinya, dan tahun 2045 kita disebut sebagai generasi emas Indonesia, itu akan betul-betul terpengaruh lewat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Generasi emas, bonus demografi betul-betul akan terrealisasi karena ada sekelompok anak muda, sekelompok anak remaja yang Tuhan bangkitkan, yang Tuhan pakai untuk menghasilkan dampak yang besar bagi generasinya, bagi teman-temannya, bagi komunitasnya. Haleluya, betul. Saya bicara tentang saudara. Jadi, segera daftarkan diri saudara untuk ikut serta dalam retreat ini, dan biarlah acara retreat ini menjadi sebuah titik balik dalam hidupmu. Haleluya. Saudara akan terhubung dengan realita Bapa. Nah, realita Bapa di sorga. Yes. Dan kau akan dibangun untuk membawa pola ilahi dalam hidupmu. Segera daftar, nomor di bawah ini. Yes. Iya. Haleluya. Ya, baik Pastor. Kita akan bahas mengenai bonus demografi. Tahun 2045, bonus demografi Indonesia ini luar biasa, Pastor. 15 sampai 64 tahun